kita akan ngobrolin sama Kang Maman nih masalah perempuan soleha. Perempuan soleha itu seperti apa sih sebetulnya? Apakah perempuan yang sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang perempuan terhadap suaminya, maka itu akan disebut soleha, seperti menyucikan piring, mencuci baju, mengasuh anaknya, lalu dia rajin beribadah. Apakah itu selesai sebagai kriteria sebagai seorang perempuan soleha? Nah, tentunya kalau menurut saya sih itu udah selesai itu. Perempuan soleha itu yang bisa ngurus suaminya, ngurus anak-anaknya, dan rajin beribadah. Dan satu lagi, tidak pernah menuntut materi. Itu menurut saya. Tapi tidak tahu nih menurut Kang Maman ya. Nah, untuk itu sahabat Toki, kita langsung saja ngobrol sama Kang Maman nih. Bagaimana kriteria sebagai perempuan atau wanita yang soleha itu? Mangga Kang Maman. Ya, terima kasih Mang Oot. Sahabat hoki, humor ala kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabi wa mawala amma ba'd. Kalau saya melihat perempuan yang soleha itu sederhana sekali, Mang Oot. Dia memenuhi kriteria mampu mendinginkan suami saat panas dan mampu memanaskan suami saat dingin. Bagaimana itu Kang? Kok bisa? Iya. Dikasih es gitu maksudnya? Bukan. Gimana? Mampu mendinginkan suami saat panas, artinya dia kalau keadaan sudah memanas, suami nganggur, Ya. persediaan di rumah sudah menipis, Ya. dan lain sebagainya, dia tetap memberi optimis. Wajar Kang lah, kehidupan itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kan dia kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah ya. Kayak gitu. Yang penting kita tetap ikhtiar, yang penting usaha. Jadi jangan jadi orang yang dia terlalu cerewet. Walaupun ada kelebihannya loh kan, Mang Oot, bahwa kalau kita mempunyai istri yang cerewet, bersyukur. Kenapa harus bersyukur Kang? Karena kalau kita punya istri yang cerewet, dijamin suami itu tidak akan disiksa oleh Allah nanti di akhirat. Karena sudah tersiksa di dunia. Kalau gitu mah, saya suruh istri saya jadi cerewet saja gitu kan, biar tidak disiksa. Tetapi itu ada kisah menariknya. Gimana? Jadi Khalifah Sayyidina Umar yang terkenal begitu tegas, begitu berani, suatu saat ada sahabat yang mau mengadukan istrinya, Masalah istri istrinya. sahabat itu yang cerewet. Ketika dia mau masuk ke rumahnya Khalifah ketika itu, Umar bin Khattab, Umar lagi dimarahin Sama istrinya? sama istrinya, dan dia diam aja. Dan dia diam aja. Sampai ketika akhirnya dia sahabat, ada apa? Enggak Pak, cukup saya. Cukup apa? Cukup Pak, cukup. Dalam hatinya, bagaimana aku bangun mengeluh soal istri, bang dia aja nggak berani sama istrinya. Tetapi Sayyidina Umar menjawab bahwa istri kita itu adalah orang yang menyiapkan seluruh kebutuhan kita. Orang yang memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Orang yang telah memberikan yang terbaik. Maka kalaupun secerewet apapun istri kita, itu yang terbaik bagi kita. Nah, yang penting itu tidak membuat kita pesimis, tidak membuat kita tambah emosi, tetapi lebih kepada mendinginkan suami saat panas. Nah, baru memanaskan suami saat dingin. Kalau suaminya kelihatan ibadahnya dingin, nggak mau bangun malam, nggak mau tahajud, nggak mau berjamaah, dikasih semangat, dimotivasi bahwa sebagai imaman harus menjadi imaman lil muttaqin. Nah, suami yang menjadi imaman lil muttaqin itu akan menjadi pengaruh buat istrinya, buat anaknya, karena dia mampu memberi contoh yang terbaik seperti yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut saya kriteria perempuan yang solihah itu ya segitu aja, istri itu mampu mendinginkan suami saat panas dan mampu memanaskan suami saat dingin. Jangan terbalik, mampu memanaskan suami saat panas, ngompori, lawan Kang, lawan. Dengan tetangga malah jadi provokator. Atau malah dia tidak pernah semangat untuk ibadah. Nah, itu bahaya menurut saya. Ada pertanyaan nih Kang. Dari siapa ini? Oh, nih. Underscore Ed. Ginpa underscore hak. Oh, Pertanyaannya nih Kang. Jadi kalau ini kebetulan belum nikah Kang. belum nikah. Bagaimana caranya sebelum menikah mencari perempuan yang soleha? Seperti apa ciri-cirinya tuh Kang?
Kan kadang-kala kita mah melihat perempuan teh yang cantik, sudah sholat cukup aja. Tapi pas sudah menikah, belum tentu tuh Kang. Bagaimana, ada enggak Kang dasar-dasarnya tuh? Perempuan itu dinikahi karena beberapa motivasi. Iya, iya. Yang pertama adalah lijamaliha, karena dia harus cantik, Ya. rupawan. Mm-mm. Pokoknya dia harus kita cintai. Karena cantik itu relatif. Iya, iya. Tapi iya. cinta akan membuat seorang jadi cantik. Jadi cantik. Bukan cantik membuat seorang cinta. Iya, iya. Kayak iya. gitu. Lijamaliha. Yang kedua adalah linasabiha. Keturunannya. Karena Oh. keturunan itu yang disebut bibit. Ya, Bibit. bibit bobot gitu ya. Nah, Intinya bibit, ya. bebet, bobot. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Lalu limaliha. Kalau bisa perempuan yang diajak yang memiliki harta atau kemampuan untuk lalu kita bisa berusaha bareng. Iya. Jangan perempuan yang hanya bisa belanja, hanya bisa menghabiskan harta Suaminya. tapi tidak bisa memanage Iya. pembelanjaan dan lain sebagainya. Baru hadis itu diakhiri dengan fadfar bidatidzin taribat yadak. Kalau bisa itu pilih yang seluruh 3 nilai ini dilandasi agama. Dia rupawan tapi dia solihah. Iya. Dia menjadi nasabnya bagus tapi akhlaknya harus lebih bagus. Iya. Kalau dia menjadi orang memiliki harta, kaya dan sebagainya, tapi dia tahu persis kemana harta itu harus dibelanjakan. Iya. Dan dia tahu bahwa korupsi itu salah. Iya, Nah, iya. itulah yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang istri. Tetapi yang pasti, jangan menikahi perempuan atau jangan mencari perempuan bagi yang masih jomblo. Iya, masih jomblo. Orang yang sempurna. Iya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali rokok sempurna. Kayak gitu. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha sempurna memberikan kepada kita bahwa pernikahan itu bukan berarti pernikahan bagi 2 orang yang sempurna. Iya. Tetapi orang yang memiliki kekurangan tapi saling menyempurnakan, Saling menyempurnakan, saling mengisi, saling mencintai. Iya. Maka kita hormati kekurangan pasangan kita, tetapi tetap kita menghargai orang lain. Nah, sahabat hoki dimanapun, sahabat hoki, artinya kalau kita memilih perempuan itu, kalau kata kita mani gitu ya, kata kata orang Sunda, bibit ya Kang, bobot, Bebet. bebet. Nah, itu yang harus penting. Jadi jangan sampai artinya kita memilih perempuan karena cantiknya. Karena cantik mah ada habisnya. Usia kita sudah 50 tahun, udah banyak keriput-keriput itu Kang. Nah, sahabat hoki, Kang Maman akan memberikan ibroh sekaligus menutup. Bangga Kang Maman. Jadi gini, Maud. Ada seorang sufi Ya. yang dia punya temannya itu berkunjung ke rumahnya. Iya. Nah, pas dia berkunjung, ternyata sang sahabat itu nggak ada. Dia sedang ngarit. Suaminya. Suaminya itu nggak ada, ngarit, sedang nyari suluh dan lain Iya. sebagainya ya, kayu bakar. Tapi dia terkejut karena istrinya itu, ya Allah, dia datang, dia bilang, bilang kepada temanmu, maksudnya Suaminya. perempuan itu. Iya. Udah, santri itu ternyata udah miskin, susah, tidak mau dibelanja. Wah, habis-habisan. Iya. Kerjanya ibadah. Sampai si temennya itu bilang, kasihan banget. Aku punya teman santri, Iya, sufi, iya. tapi punya yang cerewet. Punya istrinya, Akhirnya ya. dia cari sahabatnya di hutan. Dia lihat sahabatnya itu sedang istirahat Iya. di bawah pohon. Yang sekelilingnya itu ada harimau, ada binatang, tapi menjaga dia. Iya. Akhirnya terkejut, bangunlah sang sufi itu dan seluruh binatang itu menyingkir. Lalu dia cerita, temannya nanya, apa yang membuat engkau punya keahlian, kelebihan seperti ini? Iya. Dia bilang, aku bersabar karena istriku cerewet. Jadi karena istrinya cerewet, binatang yang sabar. Kayak gitu. Nah, Ada singkat hikmah cerita, ya. si perempuan itu akhirnya minta cerai. Dan kembali lagi temannya ke istrinya sang sufi itu. Aduh, ikhlasnya, sabarnya. Tapi dia melihat kembali ke hutan, hari ini sudah tidak ada harimau yang menjaga. Kenapa? Karena istrinya itu tidak cerewet lagi. Sekali lagi saya ingin katakan, berbahagialah kalau punya istri yang cerewet, karena Allah tidak akan menyiksa, karena sudah banyak tersiksa di dunia, dan binatang akan menyayangi kita. Begitulah, sahabat hoki, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.